Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan lisan kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan telinga kita sehingga telinga kita mendengar kata indah, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang luar biasa banyak. Dari benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Afrika, banyak sekali. Yang di dunia saja makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mampu kita hitung dengan jari kita. Banyak sekali makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Akan tetapi tidak semua dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat untuk mengucap syahadat bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat manusia di dunia ini hanya sementara sahaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat manusia di muka bumi ini hanya sementara sahaja. Rasulullah SAW di dalam hadis pernah berpesan bahawa a'mar ummati ma baina 50 atau 60. Umur umatku antara 60 tahun atau 70 tahun, atau 50 tahun atau 60 tahun. Umur umatku antara 50 tahun atau 60 tahun, 40 tahun atau 70 tahun. Tak ada yang umur sampai 80 tahun, 90 tahun. Itu cuma bonus saja. Bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu bonus? Tahu. Habis kira tak faham. Nanti habis panjang lebar setengah jam berbicara, tak ada yang faham. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tak ada yang lebih. Adapun lebih cuma hanya bonus saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di umur yang singkat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seseorang ketika sudah melewati umur tersebut akan ada dua jalan di hadapannya. Kalau tidak syurga Allah, neraka Allah. Kalau tidak syurga Allah, neraka Allah. Apakah ada jalan ketiga? Apakah ada jalan alternatif? Tidak ada. Hanya kalau tidak syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia semuanya tertidur, kata Rasulullah. Ketika dia mati baru dia akan sadar bahawa sungguhnya kehidupan hakiki dinanti oleh dia di hadapan dia. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia semuanya sekarang sedang tidur, sedang bermimpi. Ibaratnya seperti kita sedang tidur, bermimpi sebentar, bangun tidur, ternyata sudah dalam kuburan. Itulah kehidupan yang hanya sebentar ini. Ketika engkau berlaku baik, maka kebaikan yang akan engkau dapatkan. Ketika engkau berlaku buruk, maka keburukan pula yang akan engkau dapatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan kebaikan sedikit pun akan dilihat oleh Allah, dan melakukan keburukan walaupun sedikit akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia kehidupan.
yang sebentar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mematikan dia. Ketika dia baik, dia akan memasuki syurga Allah. Ketika dia buruk, dia akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan bagi mereka yang bersyahadat bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia akan memasuki syurganya Allah. Berarti kita semua sekarang berkumpul bersama-sama sebentar tadi mengucap syahadat, akan bersama-sama kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah. Ini adalah bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan omong kosong, ini bukti dari Allah. Allah mempermudah langkah kaki kita untuk mengucap syahadat tersebut. Allah tidak persulit lisan kita untuk mengucap syahadat tersebut, membuktikan bahawa sesungguhnya Allah menginginkan kita termasuk orang-orang yang akan memasuki syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illam turid naila ma arju wa atlubahu min faydhi fadlika ma alhamtani talaba. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kita untuk menjadi orang yang baik, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan jalan kita untuk melakukan amal saleh. Kan tapi Allah permudah jalan kita, insya-Allah kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan Maulid kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang luhur, bulan yang di situ terdapat cahaya yang luar biasa. Bahkan bulan-bulan yang lain mulia, sudah dari dahulu mulia. Muharram mulia karena bulannya Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Dzulhijjah juga bulan yang mulia. Tapi Rabiul Awal sengaja Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal agar apa? Agar Rasulullah tidak mulia karena bulan, akan tapi bulan yang mulia karena kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama berbeda pendapat. Ahli sejarah mengatakan bahawa beliau lahir pada tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 12. Akan tapi riwayat yang masyhur mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat disayangi oleh Allah, amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Muhammad bin Abdullah, Allah yang memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Banyak sekali pujian-pujian Allah terhadap Nabi Muhammad, padahal Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Kalau kita berpikir Allah yang menciptakan, Allah yang memuji, berarti orang ini mulia sekali, sangat mulia dan sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lahir ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 6 bulan di kandungan ayahnya, atau 3 bulan di kandungan ayahnya, di kandungan ibunya. Ayahnya wafat karena Allah tidak mahu ada orang yang lebih menyayangi Muhammad daripada Allah. Ayahnya ditarik. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, umur Rasulullah SAW 6 tahun, ibunya sedang sayang-sayangnya sama Nabi Muhammad SAW. Allah tarik, tak boleh ada yang sayang kepada Muhammad seperti aku sayang kepada Muhammad. Allah tarik lagi ibunya, kakeknya sekarang yang pegang Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, kasih kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, tak boleh. Aku yang akan mendidik Muhammad, aku yang akan menyayangi Muhammad. Kakeknya pun ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian semua dididik oleh orang tua kalian, akan tetapi aku dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku membutuhkan kasih sayang seorang ayah, ayahku hilang. Ketika aku membutuhkan kasih sayang seorang ibu, ibuku hilang. Ketika aku membutuhkan kasih sayang seorang kakek yang orang terdekat bagiku, kakekku pun hilang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia langsung mendidikku sehingga aku mempunyai akhlak terbaik dan aku mempunyai adab terbaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang sangat disayangi oleh Allah.
Oleh karena itu, umat manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali jumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati-matian membela Rasulullah. Kenapa? Karena melihat sosok Nabi Muhammad ini orang yang jarang. Bahkan orang kafir pun kalau melihat Nabi Muhammad dia akan sayang kepada Nabi Muhammad. Itu suatu tabiat manusia. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia itu kalau sudah melihat tabiatul insan, kalau melihat jamal, melihat keindahan seseorang, maka dia akan senang. Seseorang kalau melihat keindahan, kaligrafi yang bagus, ya, fotografer ketika dia mengeluarkan foto yang bagus, semua orang ini manusia secara manusiawi dia akan senang kepada hal tersebut. Betul atau tidak? Betul. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah insan yang terbaik, seorang manusia. Ketika dia melihat ada orang yang kaya raya, walaupun mukanya jelek, ada saja sifat, wah ini orang hebat, kaya raya, baik, dermawan. Itu sesuatu yang sudah manusiawi bagi seorang manusia. Atau seorang yang kuat, manusia akan senang, wah ini orang berkelahi kuat, hebat, silatnya pandai. Ini sesuatu yang sifatnya manusia. Ketika seorang manusia melihat ada kelebihan dalam sisi manusia, di sisi manusia yang lain, maka manusia tersebut akan senang kepada manusia tersebut. Bagaimana kalau misalnya kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhshafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Bagaimana kalau misalnya keindahan itu terkumpul semua di satu orang, Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad SAW kebaikannya terkumpul. Kalaupun bulan diletakkan di samping Rasulullah, maka Rasulullah akan jauh lebih indah daripada bulan purnama. Dan setiap orang selalu berusaha untuk menyifatkan Rasulullah SAW. Pagi, siang, sore, semuanya dari zaman dahulu, zaman Rasulullah, mereka kenal Rasulullah, mensifatkan Rasulullah, sampai zaman sahabat mensifatkan Rasulullah, zaman tabi'in mensifatkan Rasulullah, tabi'in mensifatkan Rasulullah, zaman ulama-ulama kita yang terdahulu mensifatkan Rasulullah, sampai zaman sekarang pun guru-guru kita mengarang mensifatkan tentang Rasulullah. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Walaupun sehebat-hebatnya mereka mensifatkan Nabi Muhammad, zaman akan habis, akan tetapi sifat Nabi Muhammad belum habis untuk terpuji. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara spontan sahabat Nabi akan cinta kepada Nabi setelah melihat Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita harus mendidik anak-anak kita bagaimana caranya mereka mengenal lebih dahulu Nabi Muhammad. Jangan kenalkan sesuatu yang lain dari ibadah-ibadah. Kenalkan dulu siapa Nabi Muhammad. Ketika dia sudah kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia baru akan timbul rasa cinta karena Nabi Muhammad indah. Setelah rasa cintanya timbul, maka dia akan senang apa yang diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk salat, maka dia akan salat dengan senang hati. Rasulullah memerintahkan zakat, dia akan senang zakat karena perintah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Pernah tengok Abu Jahal? Abu Jahal ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Dia musuh Rasulullah SAW. Akan tetapi Abu Jahal tidak pernah mau tengok muka Rasulullah SAW. Rumahnya tidak berjauhan dari Rasulullah SAW. Rasulullah kalau lewat di jalan-jalan, di lorong-lorong di kota Makkah, Abu Jahal setiap lewat berpapasan dengan Rasulullah, Abu Jahal tutup mukanya. Abu Jahal tutup mukanya. Rasulullah lewat, Abu Jahal tutup muka lagi. Rasulullah lewat, tutup muka, tak mau melihat matanya, tak mau melihat muka Rasulullah. Ada sebagian orang bertanya, wahai Abu Jahal, kenapa engkau setiap Muhammad bin Abdullah lewat, kenapa engkau tutup muka? Katanya, demi Allah, kalau sekali saja aku buka ridhaku, kalau sekali saja aku buka pandanganku kepada Muhammad, pasti aku akan cinta kepada Muhammad. Lihat, bukan dia yang tidak mau kecintaan kepada Rasul, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut. Siapapun, jelek apapun dia, kalau sudah mengenal Nabi Muhammad, dia akan cinta kepada Nabi Muhammad. Dia akan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab
Dia adalah paman Rasulullah SAW, walaupun beda ibu dari Abdullah. Abdullah punya ibu namanya Fatimah binti Amr. Abu Lahab ini dari ibu yang lain, dia sendiri. Abu Lahab anaknya Abdul Muttalib. Dia punya anak dua namanya Utbah sama Utaibah. Dia nikahkan sama putra-putrinya Rasulullah SAW yang dua, Ummu Kulthum sama Ruqayyah. Ummu Kulthum sama Ruqayyah. Dia nikahkan dua putrinya kepada anaknya Abu Lahab. Rasulullah SAW, putri Rasulullah Ummu Kulthum sama Ruqayyah nikah dengan siapa? Utbah sama Utaibah. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, diutus menjadi rasul, Abu Lahab berkata kepada dua putranya, wahai Utbah, wahai Utaibah, wajhi alaikuma haramun hatta tufariqa ibnatai Muhammad. Wajahku haram untuk kalian lihat sehingga kalian firaq atau bercerai kepada dua putri Muhammad. Akhirnya anaknya mau tak mau, ayah saya yang menyuruh. Akhirnya dia ceraikan kedua putri Nabi Muhammad SAW, putri yang mulia, yang Allah catatkan kedua putri yang mulia ini menikah dengan orang yang mulia, yaitu Utsman bin Affan. Ummu Kulthum menikah dengan Sayyidina Utsman, dan Ruqayyah pun menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Rasulullah SAW ketika putrinya diceraikan, Rasulullah SAW sedih hatinya. Putri saya diceraikan oleh anaknya Abu Lahab. Akhirnya Rasulullah SAW kata, demi Allah, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, anak Abu Lahab dia akan dimakan oleh binatang buas. Anak Abu Lahab akan dimakan oleh binatang buas. Anak Abu Lahab ini bilang ke ayahnya, wahai ayah, aku ingin pergi berburu. Kata ayah, silahkan saja kalau mau pergi berburu. Salah satu di antara Utbah sama Utaibah ini yang Rasulullah SAW katakan bahwa dia akan dimakan oleh binatang buas. Tapi salah satu di antara mereka ada yang masuk Islam dalam riwayat. Akhirnya dia cakap kepada ayahnya, wahai ayahku, aku ingin berburu. Akhirnya dia pun berburu, pergi. Sebelum dia pergi, ayahnya mendapat kabar bahwa sungguhnya Nabi Muhammad pernah cakap begini dan begitu, bahwa anaknya ini akan dimakan oleh serigala. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Abu Lahab ketakutan. Seakan-akan dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Muhammad mengatakan hal yang demikian, itu pasti akan terjadi. Ini pasti akan terjadi. Akhirnya dia sewa budak hamba sahaya. Dia kata, wahai hamba sahaya, engkau pergi ikut kepada Utaibah. Engkau jaga Utaibah. Jangan sampai dia dimakan binatang buas. Ketika dia tidur, maka letakkan Utaibah di tengah, kemudian letakkan daging-daging kambing atau daging-daging binatang-binatang di sampingnya, di sekelilingnya. Kemudian kalian tidur. Jadi ketika binatang buas datang, makan kalian. Budak hamba saya, dagingnya tak enak. Kalau tak juga, dia akan makan daging kambing tadi. Tak mungkin dia langsung masuk tiba-tiba buat itu. Tapi ini binatang, ini kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu apa yang terjadi? Binatang itu di malam hari benar-benar datang, dan dia tidak makan hamba sahaya, tidak makan daging-daging kambing tadi, tapi yang dimakan adalah siapa? Utbah atau Utaibah tadi. Kemudian dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, karena Rasulullah SAW yang berkata, dan Abu Lahab percaya. Lihat, Abu Jahal percaya, Abu Lahab percaya, akan tetapi Allah tidak buka hati mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jam'ukum hadza, perkumpulan kalian ini yang beriman kepada Muhammad bin Abdullah. Ra'aitu Muhammadan, apakah kalian melihat Nabi Muhammad? Tidak. Apakah kalian bertemu langsung dengan Nabi Muhammad seperti Abu Jahal dan Abu Lahab? Tidak. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan di akal kita, sehingga kita beriman kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Tuba liman ra'ani wa amana bihi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba sab'a marrat liman lam yarani wa amana bihi. Beruntung bagi mereka yang melihatku, kata Rasulullah, dan beriman kepadaku. Akan tetapi ada yang lebih hebat. Beruntung sampai 7 kali. Mereka yang tidak melihatku akan tetapi beriman kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita dengar tadi
bahwa sungguhnya siapapun yang melihat Rasulullah akan cinta kepada Rasulullah SAW, akan sayang kepada Rasulullah SAW. Tapi syaratnya satu, mengenal dulu siapa Rasulullah SAW. Harus tahu dulu siapa Rasulullah SAW. Jadi jangan biarkan mereka-mereka yang ingin memisahkan jarak antara kita bersama Rasulullah datang ke tempat ini, kemudian mengatakan bahwa salawat kepada Rasulullah tidak boleh, baca maulid Nabi Muhammad tidak boleh, baca qasidah buat Rasulullah tidak boleh. Tidak bisa. Mereka mau menjauhkan antara kita dengan Rasulullah. Kalau tidak dengan salawat, kalau tidak dengan mengenalkan mereka-mereka, anak-anak cucu kita kepada Rasulullah SAW dengan salawat, dengan membaca sirah atau biografi Rasulullah, lalu dengan apa lagi? Apakah kita ajak mereka ingin naik pesawat kemudian datang ke zaman Rasulullah? Tidak. Kita akan bisa mengenal Rasulullah SAW dengan membaca biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anak-anak kita kuat, anak-anak kita tegar, sehingga anak-anak kita mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Mereka akan mengikuti Nabi Muhammad karena bawaan cinta kepada Nabi Muhammad, bukan karena paksaan kedua orang tuanya. Dari kecil dia sudah sering mendengar nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad, siapa Muhammad? Akhirnya dia ingin tahu siapa Nabi Muhammad, sehingga tumbuh di hatinya kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Lalu amal ibadah yang dia lakukan akan terasa ringan ketika dia membawanya dengan rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin kita di dalam mencontohkan bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin para sahabat. Biarkan mereka mengatakan Abu Bakar telah begini dan begitu. Siapa mereka mengatakan Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar adalah murid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lulus di pesantren Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tamat dari pesantren Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi ulama di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengatakan Nabi Sayyidina Abu Bakar murtad setelah meninggalnya Rasulullah, seakan dia mengatakan bahwa Rasulullah tidak berhasil mendidik muridnya. Ketika Rasulullah masih ada, muridnya berhasil. Ketika Rasulullah meninggal, muridnya tidak berhasil. Mereka ingin menjatuhkan nama baik Nabi Muhammad, akan tetapi mereka memakai cara belakang. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan mempan. Kalian ingin memisahkan kami kepada Ahlul Bait Rasulullah, tidak bisa. Dan kalian ingin memisahkan antara kami dengan sahabat Rasulullah pun tidak bisa. Kami kuat. Kami ala mahajjatil bayda. Kami adalah grup yang paling hebat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang selalu menyayangi Ahlul Bait Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan kami selalu menghormati sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, semua orang Madinah senang. Dan waktu itu terjadinya hijrah Rasulullah pada bulan apa? Hijrahnya Rasulullah. Biasanya diadakan pergelaran hijrahnya Rasulullah pada bulan apa? Muharram ya. Biasanya bulan Muharram, Gemah Muharram, acara hijrah, memperingati hijrahnya Rasulullah, dan kalender hijriyah dimulai pada bulan apa? Muharram. Berarti Rasulullah hijrah bulan Muharram. Semua dari kita mengetahui bahwa sungguhnya seakan Rasulullah hijrah dari bulan Muharram, karena bulan hijriyah dimulai dari bulan Muharram, padahal tidak. Rasulullah hijrah pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah pada bulan Rabiul Awal. Lalu Sayyidina Umar, sebagian sahabat bertanya, "Wahai Umar, Rasulullah hijrah di bulan Ramadan, kenapa engkau letakkan kalender hijriyah pada bulan Muharram awalnya?" Ya, karena Rasulullah SAW niat untuk berhijrah pada bulan Muharram. Karena niat saja Sayyidina Umar menjadikan bulan Muharram adalah bulan hijrahnya Rasulullah SAW. Hebat sekali niat di dalam agama Islam. Rasulullah SAW hijrah pada bulan Muharram, pada bulan Rabiul Awal, bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seperti orang kebingungan.
menaiki kuda bersama Rasulullah SAW berdua saja. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berada di depan Rasulullah. 5 menit kemudian Sayyidina Abu Bakar berada di belakang Rasulullah. 5 menit kemudian Sayyidina Abu Bakar sampai Rasulullah SAW pening ya. Kalau pusing nanti muter. Sampai Sayyidina Abu Bakar pening kepalanya. Sayyidina Rasulullah, ini Abu Bakar ini apa? Kenapa kok sekali maju, sekali mundur, maju lagi, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi? Akhirnya ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu wahai Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar berkata bahwa sungguhnya aku ya Rasulullah berpikir bahwa sungguhnya musuh akan datang dari depan, maka aku ke depan. Kemudian setelah aku di depan, aku berpikir aku takut musuh akan datang dari belakang, maka aku pindah ke belakang. Kemudian aku berpikir lagi, ya Allah, nanti Rasulullah SAW datang musuh dari depan, maka aku pindah lagi ke depan. Jadi pusing dari Abu Bakar, muter. Kalau aku yang meninggal ya Rasulullah, Abu Bakar bin Abi Quhafah meninggal, tidak akan ada orang yang sibuk. Tapi kalau Muhammad bin Abdullah yang meninggal ya Rasulullah, lihat kecintaannya, bahkan ruhnya dia relakan untuk Rasulullah SAW. Masuk ke gua Thawr. Masuk ke gua apa? Gua Thawr. Di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuki gua Thawr karena apa? Rasulullah SAW takut ketahuan dari orang-orang kafir. Sayyidina Abu Bakar sebelum Rasulullah masuk, Sayyidina Abu Bakar yang lebih dahulu bersihkan tempat tersebut. Sayyidina Abu Bakar lihat banyak bolong-bolong di tempat itu. Ini kisah sejarah yang sudah banyak dan sering kita ceritakan. Sayyidina Abu Bakar lihat banyak bolong-bolongan di mana-mana. Wah, kata Sayyidina Abu Bakar, saya takut ada ular atau kalajengking yang keluar dari tempat tersebut. Sehingga dia robekkan sedikit bajunya, dia tutup semua. Dia tutup semua bolong-bolongan. Akhirnya dia duduk di satu tempat dan Rasulullah SAW karena kelelahan, Rasulullah sangat penat, Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat ke kanan, melihat ke kiri. Tiba-tiba dia perhatikan di bawah kakinya terdapat satu bolong yang belum ditutupi. Dia mau ambil bajunya, dia takut Rasulullah bangun. Maka dia letakkan kakinya untuk menutupi bolongan tersebut. Dia letakkan kakinya untuk menutupi bolongan tersebut. Akhirnya takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ular tadi atau kalajengking tadi keluar dari tempat kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tadinya putih berubah wajahnya menjadi warna biru. Kemudian mengeluarkan keringat yang banyak sehingga beliau menangis karena beliau takut kalau beliau bergerak sedikit maka Rasulullah akan bangun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia tidak mau membangunkan Rasulullah, dia tidak mau menyusahkan Rasulullah. Akan tetapi hal yang terjadi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan air mata sehingga membasahi pipinya Rasulullah SAW, terjatuh ke muka Rasulullah SAW. Rasulullah terbangun, "Mabika ya Abu Bakar? Ada apa engkau wahai Abu Bakar? Apa yang terjadi kepada engkau ya Rasul? Wahai Abu Bakar?" Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Aku biasa saja." Akhirnya dilihat sama Rasulullah SAW dan didoakan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar sembuh seketika dengan izin Allah Subhanahu. Kisah ini sudah sering kita bahas. Akan tapi sebagian ulama menceritakan bahwa kenapa Sayyidina Abu Bakar digigit oleh ular? Karena ular pun marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar menutup-nutupi tempat ini sehingga aku tidak bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ular pun yang binatang ingin melihat wajah indah baginda Rasulullah dan dia marah karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutupi tempatnya sehingga dia bisa mengintip wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang elok, wajah yang indah, wajah yang agung yang insyaallah Allah tidak haramkan wajah beliau untuk kita lihat di dunia sebelum di akhirat insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah SAW kemudian masuk ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa wanita. Semuanya berkumpul mendatangi Rasulullah. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nahnu jawari min Bani Najjar, ya habbatha Muhammadin min jari." Kami adalah perempuan-perempuan ya Rasulullah dari Bani Najjar. Alangkah beruntungnya kami ya Rasulullah ketika engkau menjadi tetangga kami. Kata siapa? Kata perempuan-perempuan ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Atuhibbnani?"
apakah kalian mencintai aku? Kata Rasulullah. Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, ketahuilah sungguhnya hatiku pun mencintai kalian, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah.